Indikator. Indikator tuh penanda. Cowok suka modif motor tuh. Indikator nah iya indikator. Tahu kan? Suka nyebut gitu pasti kan cowok. Mainnya Barbie. Barbie hidup. Nah, kalau indikator tuh penanda. Wah, indikator suksesnya si eta teh bisa beli iPhone. Berarti kan penanda. Nah, indikator itu penanda. Penandanya adalah netral red, senyawa netral red. Netral red dalam kondisi netral dia berwarna peach, bener nggak kemarin? Iya. Nah, kalau dia mendeteksi adanya asam, maka dia akan berubah menjadi Kuning. Pink. Merah sabu. menjadi Merah. merah kalau Asam. jangan kebalik sama indikatornya penored. Paham nggak? Iya, Bu. Kalau penored asamnya warna Kuning. Kalau netrared asamnya warna Merah. Jadi kalau apakah bisa kalian mengkonke indikatornya penored? Bisa. Kalau kalian mau pakai penored, berarti ketika nanti asam dia warnanya bukan merah tapi Kuning. paham ya? Nah, sampai sini paham? Nah, E. coli, Klebsiella, Enterobacter adalah bakteri-bakteri grup Enterobacteriaceae yang laktos fermenter. Sehingga dia akan menghasilkan asam pada proses fermentasi. Hasil asam dibaca sama indikator netral red menghasilkan warna Merah. kemarin merah banget. E. coli itu akan merah banget. Kenapa? Karena pada saat proses fermentasi dia menghasilkan asam yang sangat kuat. Satu. Klebsiella. Nah, Klebsiella nih. Klebsiella tuh masuk ke dalam grup yang laktos fermenter. Dia menggunakan laktosa sebagai sumber makanannya nih. Nah, dari proses fermentasi menghasilkan asam. Makanya kenapa? Dia warnanya pink. Tapi kenapa kok pinknya ada berubah-berubah? Kok pinknya jadi pucat? Karena Klebsiella dia mengoksidasi yang namanya pepton. Pepton itu apa? Protein. Pepton ada di dalam McConkey. Pepton adalah protein. Di dalam pepton terdapat Urea. Klebsiella, satu urea, kedua sitrat. Di dalam Klebsiella itu bisa memecah protein-protein seperti urea dan sitrat. Ya. Proses pemecahan protein itu tidak menghasilkan asam, tapi menghasilkan basa. Jadi, misalkan ini Klebsiella nih, kita tanam dalam satu McConkey. Tanam gores, inkubasi 8 jam. Pada saat proses 8 jam, si bakteri Klebsiella memfermentasi laktosa. Tapi dia juga memecah protein sebagai sumber makanannya. Tapi yang muncul duluan penurunan pH. Kenapa? Karena proses pemecahan karbohidrat lebih cepat dari protein. Makanya kenapa kalau kalian makan nasi lebih cepat lapar, makan mie lebih cepat lapar dibandingkan kalau kalian makan steak. Kan pernah Bu, jadi tahu lapar atau enggak. Ya sama, saya juga gitu. Kan kita jarang banget makan cuma ayam doang gitu kan. Nah, karbohidrat dipecahnya jadi lebih cepat. Kalau lebih cepat, penghasilan asam dari proses fermentasinya jadi cepat. Di usia 8 jam dia warna pink. Pink kayak E. coli. Tapi kalian inkubasi berapa? 24 jam. Semakin lama, hasil proses pemecahan protein ini juga menghasilkan basa. Jadi
Jadi ketika misalkan si bakteri nate di 7, pH nate turun ke 4,7 misalkan ya. Nah, proses fermentasi proses pemecahan protein ini menghasilkan basa. Basa ini akan menaikkan pH-nya. Kalau basa kan di atas 7. Dari 4,7 tuh naik, dia jadi nggak 4,7, misalkan di angka 5,9. Makanya kenapa darah kuadran 1 itu bukan Kuning. bening lagi, betul nggak? Lebih ke bening kan? Iya. Bukan kuning kan? Bening kan? Coba lihat amati. Iya, bening. Oke. Kemudian 1 itu naik, gitu kan? Tapi kuadran akhir-akhir dia masih pink, betul? Paham ya? Makanya kenapa kemarin E. coli SC ureasenya negatif. Kenapa? Tidak ada proses perubahan pH dari asam menjadi sedikit naik ke basa. Nah, kalau hari ini, besok kalian amati SC urease Klebsiella itu akan positif. Jadi sekarang udah tahu kenapa Klebsiella mah pinknya pucat. Nah, disebut sebagai pink pucat. Pink pucat itu adalah ciri-ciri dari Klebsiella. Jadi kalau ujian kalian dapat E. coli dan Klebsiella itu gampang banget. Kenapa? Bakteri 3 dari hari kedua itu udah kelihatan. Arahnya tuh kemana? Kalau ujian nanti kalian pink banget, ini mah udah nih hoki gitu ya. Udah gitu kalau dapat pink pucat hoki juga. Tapi kalau nggak dapat pink hoki juga. Kenapa? Karena nanti dari setiap kelompok koloni itu mudah untuk digambarkan ke arah mananya. Ujinya kok tetap sama kan? Iya. Tabung ini coba bakteri 2. Wassalam. Bakteri 2 beda warna, beda uji. Beda ukuran koloni, beda Uji. makanya kenapa kata saya bakteri itu dari 1, 2, 3 yang paling gampang adalah bakteri 3. Beda sama hema, makin susah. makin abnormal. Kalau bakteri pewarna, bakteri 1 tuh kayak sepele pewarna tapi stres pas ujian. Iya. Betul. Ujian pasifnya pun lebih susah. Kenapa? 1 buku diujikan. Keluar ke semua soal. Keluar. Bakteri Keluar. 3 hanya uji ini doang 10 tok yang keluar. Indikatornya apa? Positifnya apa? Udah hafal tuh. Apalagi nanti ketika kita bikin skema jauh lebih gampang lagi. Rangkuman ujian bisa cuma 1 lembar. Bakteri 1 nggak bisa 1 lembar. Bakteri 1 media udah ada belum? Udah. Bakterinya udah ada, prakteknya belum. Tapi diujikan nggak? Diujikan. Bakteri 3 tiap hari ngurusin ini, hasilnya mirip, ujinya sama. Jadi apapun koloninya ujinya sama. Hasilnya nanti nih Klebsiella sama E. coli udah ketahuan SC urease positif. Jadi kalau kalian besok nih pas ujian, yang paling kalian harus amati pertama kali setelah hari ketiga, misalkan hari ketiga ujian nih, hari kedua ujian nih, pink banget nih, udah tahu nih E. coli. Hari ketiga yang cukup dengan melihat SC urease lulus. SC urease negatif E. coli kan? SC urease positif? Ya udah itu udah lulus. Sisanya bagaimana? Sisanya tambahkan sebagai persentase kemiripan. Udah. Tapi kalau persentase kemiripannya tidak sesuai, SC ureasenya positif apapun keputusannya ambil Klebsiella. Lulus. Ya. Jadi makanya kata saya percaya kalau bakteri 3 itu lebih gampang. Ujiannya lebih gampang, materinya itu aja. Bakteri 1 MPN ada, DTA ada, media ada, semua ada. Paham ya?
Jadi udah ketahuan harus mulai ditanamkan bahwa Klebsiella koloninya basah, ukurannya lebih besar. Kalian udah bisa lah membandingkan ya dengan kemarin E. coli ukurannya. Kedua, kuadran 1 pasti pucet nih. Makin kuadrannya ke terakhir itu pink. Coba perhatikan. Yang tengah pink kan? Ya. Kalaupun pink gitu ya, kalaupun pucat pasti ujung-ujungnya ada pink sedikit. Enggak, itu bukan kuning, ingat itu bukan kuning. Itu Bening. jadi nanti yang laktos non fermented itu bukan kuning tapi bening. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan lakukan cara yang sama. Ya, kemarin SC yang menyebabkan kemarin pink di sini itu kalian tusuk. Jadi SC urasi jangan ditusuk, cuman digores aja bagian atas. Kemudian yang ditusuk adalah yang ini. TSIA-nya tusuk sampai dasar. Tusuknya bukan dari belakang, tapi dari tengah ini nih, tengah media ke bawah. SIM juga tusuk, kemudian udah sisanya udah. Kemudian amati dulu apakah sebelum ditanam sudah ada gelembung belum di dalam tabung durham. Ya. Nah, saya ngasih tahu ini kurang tinggi ininya nih. Lereng. Dasarnya kurang tinggi. Apalagi kalau bikin TSIA dasarnya nggak boleh pendek, jadi dipanjangin lerengnya nggak boleh. Yang harus tinggi adalah dasarnya. Lerengnya segini udah cukup, ini udah baik nih. Karena nanti ngaruh ada proses reaksi dengan oksigen di dalam tabung. Pahamnya sampai sini silahkan. Cuman cuman TSIA dan SIM yang ditusuk, sisanya jangan ditusuk. Oke, kalau sudah silakan.